untuk pertemuan ketiga. Hari ini tuh 3 dan 4, ya. Jadi tidak, nak, tidak. Jadi eh tunggu sebentar ya. Jadi untuk pertemuan share dulu, nah. Nah, nih muncul muncul di layarnya kalian semua. Iya, Ibu muncul, Bu. Muncul, Oke, Ibu. jadi untuk pertemuan 3 dan 4 ini kita akan membahas terkait ini kedudukan ilmu administrasi kesehatan. Ya, kemudian minggu depan karena kelas A, B itu dia sudah ibu pertemuan kelima, jadi minggu depan saja kita masuk pertemuan kelima dan 6 itu kita akan mengkaji hubungan ilmu administrasi dengan studi ilmu lainnya, ya. Nah, ini untuk pertemuan ketujuh, dimensi-dimensi administrasi kesehatan, ya. Nah, kemudian UAS, nanti UAS Ibu kasih tugas saja, ya, karena kita harus buru waktu ini karena untuk pertemuan minggu ini seharusnya kita sudah masuk pertemuan ke-6. Ya, 2 minggu lagi kita harus sudah UTS. Nah, makanya minggu depan ingatkan Ibu untuk memberi tugas pengganti UTS. Ya, jadi Baik, tugasnya Bu. itu Ibu jadikan sebagai nilai UTS-nya. Kemudian 5, 6, 7, berapa orang lagi dosennya ini, Dek? Ibu itu sampai pertemuan UTS. Nah, setelah UTS itu nanti kalian hubungi Ibu Yasinta, ya. Iya, Ibu. Ya, jadi ini RPS yang harus kalian juga tahu. Awas, awas, hati-hati kabel. Hati-hati kabel itu. Nah, oke, Ibu stop share dulu. Nah, untuk pertemuan hari ini, eh, Ibu mau kita sama-sama berdiskusi, ya, terkait eh, per- apa namanya materi hari ini, yaitu kedudukan ilmu administrasi kesehatan. Kalian semua punya laptop atau HP? Nah, ini yang nggak bisa ya. Jadi Ibu akan kirimkan link, ya. Kalian masuk ke link itu dan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di link itu. Ada 3 jawaban, ada 3 pertanyaan. Ya, ya nanti kalian jawab sesuai instruksi soal masing-masing. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait bagaimana kedudukan ilmu administrasi kesehatan. Mengerti? Jadi Ibu copy dulu linknya, nanti Ibu share di sini. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini silakan diakses linknya, jangan dulu dijawab ya, dibuka saja dulu. Jadi fokus materi kita itu pada hari ini itu ada 3, ya, administrasi sebagai seni, administrasi sebagai ilmu, dan administrasi sebagai profesi. Nah, jadi hari ini itu kita akan belajar secara dengan metode interaktif. Jadi bukan hanya dari ibu, ya, informasi-informasi itu bukan hanya dari ibu, tetapi kalian juga turut andil untuk memberikan informasi-informasi terkait materi kita pada hari ini. Nah, jadi ini sudah ada ibu kirimkan link,
ya. Link ini itu kalian apa namanya? Bisa akses. Nah, jadi siapkan HP atau laptop untuk kalian bisa akses ini. Kayaknya lebih disarankan untuk laptop, tapi bisa juga untuk HP, tapi lebih disarankan untuk laptop. Ya, kalian sudah membuka? Sudah buka semuanya? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Oke. Nah, silakan dijawab. Ini. Iya. Silakan jawab selama 90 detik ya. Ibu kasih waktu 90 detik untuk menjawab. Jawab 1 sampai 2 kata. Oke? Apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar administrasi sebagai seni? Jangan, Rafasya, itu berbahaya. Astagfirullahaladzim. Rafasya. Di sana, di sana, di sana, tidak di situ. Nah, itu bahaya, nak. Baru 66 yang menjawab. Yang lain cepat. Iya, iya, Bu.
Oke, sudah semua memberi jawaban? Sudah, Ibu. Yang lain sudah juga ya? Nah, wih, keren-keren semua jawabannya. Keren. Oke. Oke, Bu. Mama kan pergi ke kampusnya, Kak. Iya, jangan dulu dulu. Ya. Ya, main-main di sana. Main-main di sana. Oke, jadi dari jawaban adik-adik belum belum muncul soal selanjutnya, tah? Belum, Belum, Ibu. belum, Bu. Belum, Ibu. Belum. Oke, Belum, Bu. jadi eh banyak sekali muncul kata-kata ya. Ada kepemimpinan, kreativitas, ada komunikasi, ada bakat, keahlian, ya, kerapian. Oke, jadi yang paling banyak itu menjawab terkait dengan kepemimpinan. Ya, jadi sudah betul, adik-adik sudah apa namanya? Adik-adik sudah eh, kepemimpinan itu memang erat kaitannya dengan ilmu administrasi kesehatan karena kepemimpinan ini memang bagian dari seni, ya. Oke, sorry, Dena. Nah, jadi kenapa kepemimpinan itu ada hubungannya dengan ilmu kesehatan, ilmu administrasi kesehatan? Karena kepemimpinan itu bagian dari seni. Ya, Ibu tadi bilang di awal bahwa ada tiga pokok bahasan kita, yaitu administrasi sebagai seni. Ya, jadi memang kepemimpinan itu bagian dari seni karena seorang pemimpin atau untuk memimpin orang itu tidak hanya menggunakan teori, ya, tapi butuh juga intuisi, butuh juga komunikasi, cara-cara komunikasi yang baik sehingga kita dimengerti, didengar oleh bawahan. Ya, jadi kita sebagai seorang pemimpin itu tidak kita bukan hanya eh, mengaplikasikan teori-teori yang kita dapatkan, tetapi kita juga harus mengetahui seni untuk berkomunikasi, seni untuk eh, memunculkan intuisi-intuisi itu. Oke, nah selain kepemimpinan, kata yang paling banyak muncul itu adalah eh, kreativitas, kreatif. Kreativitas. Jadi betul sekali seni administrasi itu terlihat ketika kita harus mencari solusi yang kreatif untuk berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana caranya supaya bisa kreatif, ya, memunculkan ide-ide supaya masalah-masalah kesehatan itu bisa teratasi dengan berbagai program-program kesehatan yang merupakan ide dari seorang pemimpin. Nah, selanjutnya komunikasi, ya. Nah, jadi komunikasi juga ini itu tadi Ibu bilang komunikasi itu adalah seni. Bagaimana seorang kepala rumah sakit, direktur rumah sakit, atau kepala puskesmas bisa meyakinkan stafnya untuk tidak hanya eh, eh, bukan hanya untuk mengikuti aturan ya, tetapi juga itu tadi seni komunikasinya untuk komunikasi yang baik, untuk bagaimana caranya dia bisa merangkul bawahannya, nah, seperti itu ya. Nah, tunggu sebentar kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sudah muncul? Sudah muncul di kalian untuk pertanyaan kedua? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, silahkan Ibu. dijawab ya.
Apa menurutnya kalian administrasi kesehatan itu sebagai disiplin ilmu yang paling berdekatan dengan apa? Syah, ini berbahaya, nah ini bahaya. Makanya ibu bilang, Bu, sebentar itu namanya. hmm, Ada itu pakai itu. ayo yang lain silahkan silahkan di vote yang mana kira-kira administrasi kesehatan ini sebagai ilmu yang paling berdekatan dengan ilmu apa menurutnya? Sudah semua? Sudah semua voting? Kayak masih sedikit loh ini, masih beberapa orang saja. Ayo yang lain, silahkan deh. Nah, baru 53 orang yang voting. Mana yang lain? Ayo, cepat. Apa kendalanya yang lain? Tidak munculkah? Maaf Ibu, loading terus. Oh gitu. Coba ibu lihat nih. Kalau sekarang gimana? Tidak muncul. Oke, silakan mengisi deh yang lain. Baru 132 orang. Dari 172. Nah, kurang lebih 30-an orang belum voting. Ya, silakan deh di voting dulu. Menurutnya adik-adik sekalian, karena kan juga apalagi kelas kelas apa tadi kelas A, kelas E itu sudah masuk pertemuan kelima. Jadi kalian, ibu harap kalian sudah lebih paham dengan materi ini ya, karena kalian sudah tahu duluan, sudah peroleh materinya. Sudah ada materinya terlebih dahulu kalian dapatkan bahwa administrasi kesehatan itu disiplin ilmunya seperti apa. Baru 139 orang, yang lain ayo voting.
Oke, sabar dulu ya. Oke. Oke, ayo Dek, silahkan di voting dulu supaya Ibu tahu pemahaman kalian itu sejauh mana untuk materi kita hari ini. Oke, 20-an orang lagi. Apa kendalanya ini 29 orang yang belum voting ya? Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya untuk voting. Ya, di sini sudah terlihat jelas ya di Ibu itu sudah terlihat jelas eh hasilnya ya lebih banyak memilih kombinasi ya. Nah, jadi ada yang mau kasih pendapatnya kenapa memilih kombinasi. Coba. Kami, Bu. Kami. Kenapa kira-kira daripada Ibu tunjukin? Dek, coba. Kenapa Chelsea? Nah, Chelsea, coba ini Chelsea Nur Safara. Chelsea Nur Jadi Safara. administrasi kesehatan itu Ibu mempelajari manajemen sosial dan kesehatan. Karena jadi kombinasi Ibu. Jadi kamu memilih Chelsea, memilih kombinasi karena itu ada yang lain? Saya Ibu. Ya, silakan Nur Afni. Baik Ibu, karena di antara opsi lain, administrasi kesehatan tidak hanya membahas tentang manajemen dan juga tentang pembelajaran terkait kesehatan Ibu. Jadi Hmm. yang pilihan paling pas adalah kombinasi antara opsi lainnya, yaitu mempelajari tentang ke manajemen dan juga kesehatan serta pelayanan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga Afni. Dari kelas I, ada dari kelas A mungkin atau kelas E? Perwakilan kelas? Ada Saya Ibu. Ibu. Silakan kelas A. Karena administrasi kesehatan itu tidak hanya terkait dengan ilmu kesehatan, tapi juga perlu ilmu manajemen, serta ilmu sosial dalam memahami perilaku kebijakan, serta pelayanan kemasyarakatan, Bu. Oke deh, terima kasih Tirta. Sudah ada, Saya Ibu. iya kelas B. Oke, silahkan kelas B. Jadi Ibu, menurut saya itu administrasi kesehatan itu suatu hal yang jurusan yang kombinasi karena di administrasi kesehatan itu bukan hanya mempelajari tentang manajemen, tetapi juga dia mempelajari eh, mengenai kesehatan Ibu. Karena kalau kita sudah masuk di ranah lingkup rumah sakit, kita juga harus mengetahui mengenai kesehatan yang ada di dalam lingkup rumah sakit tersebut, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya Ibu. Iya, 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 silakan. Terima kasih, Dek. Jadi Ya, silakan kelas A. kenapa pilih opsinya itu kombinasi, Bu? Karena administrasi kesehatan ini ada di tengah-tengah, Ibu. Mencakup 3 opsi lainnya, Ibu. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Oke, oke, terima kasih. Ibu mau suaranya yang memilih ilmu manajemen, ilmu kesehatan, dan ilmu sosial. Ilmu sosial ada sekitar 6 orang, ilmu manajemen ada 44 orang. Coba bersuara dulu. Semua ini apa namanya semua pendapat, semua ilmu ini sudah cocok ya. Jadi tidak ada yang salah. Nah, yang salah itu kalau disuruh berpendapat tapi tidak berpendapat. Ya, jadi semua pendapat itu tidak ada yang salah. Ayo.
Silahkan. Kenapa memilih ilmu manajemen? Bu, saya yang pilih manajemen, Bu. Iya, silahkan. Karen, ya. Silahkan Karen. Kenapa, Dek? Kenapa Karen memilih ilmu manajemen? Pertama, Bu, karena tidak Mm-mm. kubaca tadi itu yang kombinasi. Kalau ada kombinasi mungkin kupilih yang kombinasi, Bu. Tapi Mm-mm. kenapa manajemen? Karena menurut saya, Bu, ke manajemen juga kan administrasi kesehatan itu butuh perencanaan dalam organisasi-organisasi rumah sakit supaya Betul. semuanya bisa berjalan dengan baik. Kayak ada planningnya, ada organisasinya, atau lebih aktual begitu, Bu. Terus dalam mengambil keputusan berbasis data itu kan butuh juga dalam hal kayak mengelola data pasien, anggaran, dan kayak ketersediaan obatnya lagi, Bu. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Karen. Jadi, iya betul. Ilmu kesehatan, ilmu manajemen juga itu memang berdekatan dengan administrasi kesehatan yang namanya kita dasar ilmu dari administrasi kesehatan itu ya salah satunya bagaimana kita bisa memanage itu tadi POACE yang sempat disinggung oleh temannya Karen ya, dari mulai planning, perencanaannya, organizing, organisasinya, bagaimana sumber daya itu dialokasikan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, kemudian POA eh, A-nya itu actuating, bagaimana pelaksanaannya, terus controlling ya, bagaimana dikontrol agar sesuai dengan peta jalan, istilahnya kayak sesuai dengan alur-alur yang telah direncanakan sebelumnya, kemudian evaluasi, ya, bagaimana dievaluasi. Jadi betul, manajemen itu memang inti dari administrasi, ya, karena itu tadi kita membahas terkait bagaimana perencanaan dan lain sebagainya, kemudian memang dasar dari ilmu administrasi itu adalah ilmu manajemen. Ya, kemudian dikembangkan sehingga bisa diperuntukkan untuk bidang kesehatan itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas siapa yang menjawab terkait ilmu kesehatan. Ayo, berpendapat. Ayo, siapa yang menjawab ilmu kesehatan tadi? Ada 38 orang. Ayo, silakan. Ibu, Ibu sampaikan lagi semua ilmu yang ada choice-nya tadi itu semua benar. Ya, Ibu cuma mau kalian berpendapat kenapa kalian memilih menurut kalian ilmu kesehatan itu yang paling berdekatan dengan ilmu administrasi kesehatan. Apa karena sama-sama ada kesehatannya atau karena apa? Ya, silakan berpendapat sekitar 38 orang. Jangan keluar dulu dari link tadi ya, masih ada satu pertanyaan. Nah, gimana nih? Oke, jadi kalau berbicara tentang ilmu kesehatan, apa kaitannya, apa hubungannya? Ya tentu saja terkait dengan bagaimana konteks pelayanan kesehatannya itu sendiri. Ya, dimensi-dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan, dimensi-dimensi untuk mengetahui bagaimana mutu pelayanan itu sendiri, bagaimana konteks-konteks, pokoknya konteks-konteks bagaimana caranya supaya memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, itu makanya ada kaitan dengan ilmu kesehatan sendiri. Nah, terakhir, ilmu sosial. Ada yang mau berpendapat ilmu sosial? Ilmu sosial. Siapa nih yang jawab ilmu sosial? Ilmu sosial. Siapa ya? Atau ada yang mau berpendapat kira-kira apa alasannya kenapa ada kaitan disiplin ilmu antara ilmu sosial dengan administrasi kesehatan? Saya Ibu. Silakan, Dek. Ade. Eh, karena eh, pandangan saya Ibu ketika dia memilih ilmu sosial itu Ibu karena di sini dia fokusnya pada kebijakan-kebijakan aspek sosial terus perilaku manusia dalam sistem kesehatan serta melibatkan disiplin ilmu. Terima kasih Bu.
Oke, terima kasih Ade. Ada pendapat lain? Ayo, kelas apa lagi yang belum ada? Kelas H, kelas E, itu belum ada perwakilannya. Coba, kelas E dan kelas H. Ada? Ada pendapatnya? Kita sebentar lagi harus... Saya, em, Ibu. silakan, silakan. Kelas A lagi. Oke, silakan, enggak apa-apa. Karena tuh Ibu di Iya. ilmu sosial kita kan sebagai sebagai calon administrator nanti akan berhadapan dengan masyarakat-masyarakat Ibu. Mm-mm. Terima kasih. Jadi maksudnya ilmu sosialnya keterkaitannya itu karena ada Iya, Ibu. hubungan, ada Akan pelayanan yang kerja, diberikan itu ke iya, Ibu. masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Jadi betul sekali tadi semua jawaban dari teman-temannya ya. Jadi eh, administrasi kesehatan ini sebagai disiplin ilmu paling berkaitan dengan semua ilmu ya, dari ilmu sosial, ilmu manajemen, ilmu kesehatan. Makanya kita ada pilihan ilmu kombinasi. Ya, jadi administrasi kesehatan itu dia multidisiplin ilmu. Ya, jadi bisa eh, ilmu sosial, ilmu apa lagi kalau bahasanya kalau kalian kemarin daftar saintek ya, sosum saintek, ya kan? Ilmu sosial itu bisa di sosum. Kemudian untuk IPA di saintek, begitu. Nah, administrasi kesehatan itu gabungan kedua ilmu itu. Jadi memang administrasi kesehatan itu luas sekali untuk kita membahas terkait ilmu-ilmu yang kita bisa serap untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada pengguna pelayanan. Ya, jadi administrasi kesehatan itu memiliki teori, memiliki metode, konsep yang sistematis. Makanya dia menggabungkan dari berbagai ilmu untuk bagaimana bisa menerapkan pelayanan eh, yang terbaik, yang sebisa mungkin mereka berikan. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga kayaknya tunggu ya, tunggu lagi loading. Nah, ini tuh. Ceritakan contoh nyata yang Anda alami ya atau yang Anda lihat terkait administrasi kesehatan dalam praktik fasilitas pelayanan kesehatan. Coba kalian mengetik, kalian menceritakan pengalaman, bisa pengalaman kalian atau kalian lihat sendiri bagaimana sebenarnya contoh nyatanya administrasi kesehatan itu di fasilitas pelayanan kesehatan. Silakan, Dek. Muncul Ci di eh, layarnya kalian tah? Soal nomor 3. Muncul jadi. Oke, silahkan diketik dulu, diceritakan bagaimana pengalaman kalian. Ibu siap membaca satu persatu dan Ibu bisa bisa menyimpulkan semuanya, ya. What? Wow. Bisa Ci tetap kalian menjawab? Bisa Ji Ibu. Oke, oke. Silakan, Dek.
Silakan Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengetik ya. Oke, sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya. Eh, jadi di sini ada yang bilang proses billingnya cepat dan klaim BPJS menggunakan sistem terpadu. Oke, berarti positif ya. Di rumah sakit tampak petugas mengatur jadwal loket, mengelola data pasien. Ya, cocok, Kak. Jadi memang kalau berbicara administrasi kesehatan, kita berbicara terkait mulai dari pendaftaran sampai pasien itu mendapatkan obat ya di loket obat atau di apotik itu prosesnya itu administrasi kesehatan yang memiliki peran untuk bagaimana memanage itu semua mulai dari registrasi sampai ke penerimaan obatnya ya. Ada juga pengaturan antrian, iya betul pengaturan antrian. Jadi itu tadi, jadi ilmu administrasi kesehatan ini bagaimana caranya bisa mengatur itu supaya bisa lebih efektif dan efisien, ya. Kemudian melihat petugas puskesmas mengatur alur pendaftaran, iya cocok, ya kan? Tadi juga sama dengan antrian. Pendaftaran rekam medis ya betul rekam medis pasien juga itu sebagai dokumentasi yang penting untuk kesinambungan pelayanan kesehatan.
Tugas di rumah sakit mencatat data pasien, betul. Itu juga bagian dari tugasnya administrator kesehatan. Bukan maksudnya kita yang langsung mencatat, tapi kita mengatur itu semua bagaimana pencatatannya, pengaturan pencatatannya, kapan harus dievaluasi, seperti itu. Ya, jadi administrasi kesehatan bukan hanya di bagian registrasi, bukan hanya itu, tapi memang betul-betul kita yang mengatur mulai dari perencanaannya sampai muncullah program-program kesehatan yang bisa menangani masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas. Mengerti? Nah, di sini ada seorang pasien kritis terlambat dirujuk karena prosedur administrasi yang bertele-tele. Lalu setibanya di rumah sakit, rujukan penanganan kembali tertunda karena tidak ada dokter yang siap menangani. Ibu harap ini menjadi apa ya? Memang ini momok tersendiri ya untuk tantangan tersendiri bagi administrasi kesehatan. Bagaimana terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan ya, karena hal-hal ini itu bisa terjadi, bias-bias ini bisa terjadi karena mungkin beberapa hal ya, mungkin adanya faktor burnout atau kelelahan kerja, atau memang tingkat pengetahuannya yang rendah. eh, Pokoknya banyak hal-hal yang memungkinkan bisa terjadi seperti ini. Makanya itu tantangan dari administrator kesehatan bisa meningkatkan bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, sudah banyak sekali. Terima kasih untuk antusias teman-teman, adik-adik sekalian untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya. Nanti Ibu review lagi satu persatu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, kalian sudah bisa close dari apa namanya, dari link tersebut ya, dari link men, Mentimeter ya. Jadi, nah, jadi untuk materi kita hari ini kita sudah bahas tuntas dengan pertanyaan-pertanyaan singkat ya, dan Ibu harap kalian bisa paham bahwa administrasi kesehatan itu adalah sebagai seni ya, kemudian administrasi itu sebagai ilmu, dan administrasi itu sebagai profesi ya. Jadi uh, jadi eh, Jadi kalau administrasi sebagai seni itu yaitu tadi butuh kreativitas, butuh intuisi, ya. Bawa keluar, bawa keluar. Kemudian administrasi sebagai ilmu itu ada teorinya, ada kerangka sistematis untuk menjalankannya, ya. Ada ilmu-ilmu yang dipelajari kemudian dipraktekkan. Selanjutnya administrasi dalam profesi. Nah, itu tadi administrasi dalam profesi yang tadi Ibu suruh kalian menceritakan pengalaman atau apa yang kalian lihat pada saat administrasi kesehatan itu praktiknya di fasilitas pelayanan kesehatan seperti apa, yang seperti yang kalian lihat, mulai dari pendaftaran, ada yang mencatat untuk mengatur antrian, kemudian rekam medisnya, kemudian ada juga tadi yang kontra dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan. Nah, itu semua kita yang sebagai administrator kesehatan kita yang mengatur itu, ya. Jadi itu ilmu dari administrasi kesehatan. Jadi ilmu administrasi kesehatan bukan hanya selembar kertas yang ada di depan kita sebagai bagian dari administrasi atau pendaftaran saja, tetapi untuk keseluruhan mulai dari pendaftaran sampai ke pasien itu atau pengguna pelayanan kesehatan itu mendapatkan feedback atau mungkin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan SOP. Ya, jadi karena sudah bunyi masjid, untuk laki-lakinya juga mau siap-siap untuk ke masjid, ada yang bisa menyimpulkan?
untuk ketiga topik kita hari ini? Satu orang. Ada? Hai, Oke, oke, silahkan Ade. Ade sangat aktif ya untuk pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih Ade. Silahkan Dek, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Kenapa tidak terdengar suaranya ya Dek? saya Saya, Bu. kesempatan untuk Oh, Ade dulu Dek. Soalnya Ade ndak kedengaran suaranya Dek. Tunggu nah, sabar. Ade dulu. Oke, Ade bisa di room chat. Coba kita chat ya daripada tidak kedengaran suaranya. Silakan Raisa dulu. Jadi, Bu, bisa disimpulkan bahwa kedudukan dasar administrasi kesehatan itu cakupannya luas, Ibu, baik itu sebagai seni, ilmu, dan profesi, Bu. Oke, terima kasih Raisa ya atas respon yang diberikan. Mana Mi tadi Ade? Ade mungkin keluar ya? Hah? Ade tidak Mungkin bagus jelek sinyalnya. jaringan, Ibu. Iya, iya betul betul. Jadi nanti tanya apa namanya? Jadi kalian sudah kira-kira kalau kalian di rating dari 1 sampai 5 ya kira-kira dengan metode seperti ini apakah kalian bisa mengerti dengan materi yang eh, kita pelajari hari ini itu ratingnya 5. Oke, mengerti. Yang lain? Bisa deh. Yang lain berapa? 1 sampai 5 ratingnya. 5 Ibu. Nah, oke, Empat jadi koma lima 3,5. Oke. 4,5 Ibu. Berapa? 1 sampai 5. Oke. Jadi Ibu harap nanti ini ada sebenarnya banyak banyak metode-metodenya yang lain. Nanti Ibu iya minta tolong sama Nyonya. Oke, jadi nanti Ibu kembangkan lagi, Ibu cari tahu dulu lagi hal-hal apa saja yang ada dalam sini karena memang eh, dengan cara begini mungkin ya kalau kita online dengan cara begini kalian bisa lebih aktif ya, lebih aktif menjawabnya, lebih lebih bisa untuk kita saling saling ini apa namanya saling bertukar pendapat. Oke, kesimpulan. Oke, sudah ada tahu ada ini nih. Ada nih bilangnya apa kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi pembelajaran mengenai bukan mengenai jurusan ya, tapi ilmu administrasi kesehatan ya, bukan kejurusan. Kalau jurusan itu beda lagi maknanya. Ya, nah, ini kita ilmu administrasi kesehatan itu mencakup luas dalam dunia kesehatan mengenai kebijakan, organisasi, kepemimpinan maupun dalam lingkup rumah sakit mengenai kesehatan itu sendiri. Oke, terima kasih Ade, Raisa dan teman-teman yang aktif untuk hari ini ya. Untuk teman-teman yang lain, atau ada yang lain, semoga minggu depan bisa lebih aktif lagi ya. Minggu depan itu kita pertemuan 5-6. Kayak kita harus mengejar ketertinggalan supaya kita tidak keteteran. Kasihan dosen yang lainnya nanti, dosen di akhir nanti kasihan kalau kita keteteran.
di awal ya. Jadi terima kasih untuk adik-adik sekalian. Mohon maaf karena minggu lalu menunda ya. Jadi semoga minggu depan kalian bisa lebih aktif lagi ya. Ibu akan berusaha eksplor AI yang bisa kita gunakan supaya perkuliahan kita lebih interaktif lagi ya, bukan hanya presentasi saja gitu. Ibu berusaha untuk menggali itu terus ya. Semoga dengan metode menggunakan Mentimeter ini kalian bisa lebih paham terkait materi-materi kita hari ini. Oke, kalau begitu Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Di mana, Mika?